Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can kompak, ibu-ibu nak can kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jamaah yang menjawab salam saya semuanya masuk surga, amin. Ibu-ibu yang tidak menjawab saya, mudah-mudahan suaminya nak kawin lagi, amin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimuzalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna allaha yuhihal qalbal mayta binuril hikmah kama yuhihal arda mayta bima'il matar. Sadaqallahul adzim wa ballaga rasuluhun nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa sakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antaz zawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina wa anta azam. Para kesepuhan, bini sepuh, aparatur kepemerintahan baik sipil militer yang saya hormati, wabil khusus yaitu Bapak Saiful Maksud, Bapak Hartono sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dan juga tentunya mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya mari kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kembali keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dicurahkan pada malam ini, baik makanan minuman, oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dibalas dengan balasan yang setimpal. Dan juga tentunya harapan kita, mudah-mudahan saudara Hartono senantiasa selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Arifudin, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa lebih membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Dan kita doakan mudah-mudahan istrinya tambah lagi, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM Ustadz Khalil Effendi,
Mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah kemuliaannya oleh Allah, diangkat derajatnya, diberikan yang terbaik tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maupun inayahnya, sehingga mudah-mudahan beliau senantiasa bisa membawa masyarakatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Adapun bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu pada malam ini, jamaah pengajian surah Yasin tentunya, insya Allah kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya masih kurang sehat Bu, dari semalam sampai sekarang suruh ngomong baik, tapi mungkin seperti inilah kerjaan saya. Jamaah sekalian yang saya hormati, syukur yang kedua kalinya dengan izin Allah, dengan diberikannya kesehatan dan umur panjang, pada malam ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini. Tentunya harapan kita, mudah-mudahan silaturahmi kita, pertemuan kita pada malam ini dijadikan sebuah jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat maupun inayah dari Allah. Puji syukur nantinya mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, tentunya dengan wasilah panjang umur, dengan wasilah diberikan kesehatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah jalan untuk senantiasa masuk dalam surganya Allah. Amin ya robbal. Sholawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir senantiasa mendapatkan bagian di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk senantiasa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan acara pengajian surah Yasin yang dirutinkan setiap sebulan sekali. Ini adalah merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di antara rukun iman yang keenam perkara itu adalah iman yang keempat itu adalah iman kepada para kitab Allah yang disebut dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tentunya setiap kalimat-kalimat yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, maka itu adalah merupakan sebuah ibadah yang dicatat oleh malaikat bahwa ini adalah merupakan sebuah rangkaian rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan percaya terhadap Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang hidup di permukaan bumi ini, baik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, maupun rizki ataupun alam dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya telah diatur di dalam Al-Qur'an, undang-undang Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wallahu a'lam bimuradi bidzalik, di antara tanda-tanda orang yang beriman, pastinya orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, di mana terdengar lantunan adzan, di mana terdengar panggilan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kumandang adzan di masjid telah kedengaran oleh kita semua. As-salatu khairum minan naum. Khairum minan naum.
baik daripada tidur. Bergetar hati kita, merasa takut di dalam hati kita, takut murka Allah, takut azab Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika makhluk yang kuciptakan manusia namanya, ketika mendengar lantunan adzan di masjid, wajilat qulubuhum, merasa takut di dalam hatinya, gemetar hatinya, takut terhadap murka Allah, takut terhadap siksa Allah, dan bergerak berangkat ke masjid ataupun kita melakukan sholat di rumah. Maka itu adalah bagian daripada orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika lantunan adzan mungkin kita belum bisa. Ketika mendengar suara adzan di masjid, mungkin kita belum tergetar hati kita. Belum pernah kita merasa takut sama Allah. Belum pernah kita merasa takut dengan adanya murka Allah. Minimal kita bisa bergerak ke air, kita bergerak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Minimal kita bergerak dari tempat ngobrol ke rumah untuk senantiasa beribadah. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih, adzan duhur aja masih kene ngobrol papadangan. Ya Allah, ngomongnya kemana-mana. Kata ibu RT gini ngomongnya, kita mah bukan ngomongin ya, ini mah pada orangnya baik cina si A mah gini gitu kan. Kita bukan ngomongin katanya, pada orang nabae cek orang Pandeglang nama gitu kan. Padahal mah ngomongkeun sampai ada duhur. Bukan mama pulang ke rumah. Berarti apabila kita tidak bisa bergerak seperti itu, berarti kita belum tergolong kepada orang yang mempunyai keimanan kepada Allah. Kira-kira ibu-ibu mau nggak sekarang ketika dengar suara adzan walaupun lagi papadangan kita bubar, mau nggak? Siap nggak? Kayaknya berat amat sih meninggalkan padangan. Insya Allah demi kebaikan kita ibu. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di RT 04 ini ibu-ibunya solehah semua, berbakti sama suaminya. Sebab di antara orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang perempuan yang taat terhadap suaminya. Kendati pun suaminya umpamanya kurang baik kepada kita, mari kita berbuat baik kepada suami kita. Karena wajibnya ibu-ibu melayani suami, sehingga walaupun itu kita mau ngaji, walaupun kita mau sholat, datang suami kita menyuruh bikin kopi, maka tinggalkan sholat kita bikin kopi. Ngerti? Saking wajibnya kita taat kepada suami. Sumpah demi Allah bu, walaupun sujud kita rajin, ibadah kita rajin, hadir ke majlis taklimnya hadir. Ada apa yang kita selalu aktif umpamanya nih, pengajian yasinannya aktif setiap bulan. Sumpah demi Allah, apabila bapak dan ibu, apabila ibu tidak taat terhadap suaminya, maka ibu jangankan masuk surga, mau ke surga pun tidak akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang ayo bareng-bareng taat sama suami. Datang suami habis kerja, cium tangan, cium kening. Sebab mencium suami bagaikan mencium hajar aswad. Apalagi umpamanya kalau suaminya yang hitam, anggap aja itu hajar aswad. Kalau umpamanya suaminya hitam, salaman, kita hayal aja bahwa ini adalah sedang mencium hajar aswad, pahalanya lebih besar. Makanya beruntung tuh istrinya Pak Pran tuh, setiap datang kerja cium, dibayangin bagaikan mencium hajar aswad, pahalanya besar. Kita Mekah belum tentu, tetapi insya Allah ibu-ibu yang sanggup ketika suaminya pulang kerja cium tangan, cium kening, pahalanya bagaikan mencium hajar aswad. Mudah-mudahan besok mulai sadar ibu-ibu semua. Pokoknya suaminya nih, kalau umpamanya yang belum cium cium tangan ibu-ibunya suaminya, laporin ke saya biar saya digobrek-gobrek terus. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Ibadah kita mampu, jangan muluk-muluk lah. Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Tetapi insya Allah dengan wasilah taat kepada suami, insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sebuah riwayat ketika baginda besar Muhammad SAW sedang jihad. Pada saat itu ada seorang ibu yang ditinggal oleh sang suaminya jihad bersama baginda besar Muhammad SAW. Tiba-tiba datang sebuah utusan bahwa ibunya sedang sakaratul maut. Kalau bahasa orang sini, Mbak, tolong pulang dulu, mengingat ibu lagi sakaratul maut. Apa jawaban si Mbak itu? Tolong salamkan sama ibu saya, salamkan sama kakak saya yang ada di sana,
bahwa saya belum bisa pulang karena suami saya sedang jihad bersama Rasulullah. Pulang utusan itu. Sampai di sana disampaikan salamnya. Kata ibunya, tidak jadi masalah. Salamnya saya terima. Dan tidak lama kemudian ibunya meninggal. Dan utusan itu kembali lagi, Mbak, suruh pulang karena ibu sudah meninggal. Apa jawaban si Mbak itu? Sampaikan sama kakak-kakak saya dan ibu saya yang sudah meninggal, salam dari saya tidak bisa pulang karena suami saya masih jihad bersama baginda besar Muhammad SAW. Saya tidak mendapatkan izin untuk keluar rumah tanpa izin sang suami, katanya. Maka ketika baginda besar Muhammad SAW pulang dari jihad, sahabat menuntut kepada Rasul, ya Rasul, sampai segininya seorang anak ketika ibunya sakaratul maut sampai meninggal dunia tidak mau datang ke rumah ibunya karena jawaban dia adalah tidak mau keluar tanpa izin suaminya, sedangkan suaminya sedang jihad bersama Rasul. Apakah ini termasuk orang yang durhaka, anak yang durhaka? Kata sahabat. Rasulullah malah ketawa. Sumpah demi Allah, kata Rasul, wa ijati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, orang yang tadi tidak sempat datang ke rumah ibunya akibat tidak mau keluar dari rumah tanpa izin suaminya, sumpah demi Allah, kata baginda besar Muhammad SAW, dosa ibu tersebut telah diampuni semuanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan wasilah mempunyai anak taat sama sang suaminya. Kadang-kadang ibu-ibu di masjid gimana ini RT 4? Pak RT lagi nongkrong aja di pintu mau ke pasar, kadang-kadang nggak ngomong-ngomong aja, jalan aja begitu aja. Awas Bu, itu dosa. Tuh, dosa Bu. Itu dosa. Jadi jangan punya anggapan itu baik, awas. Jadi ketika kita mau keluar rumah ini, tolong lapor dulu ke suami kita, minta izin dulu demi kebaikan kita lah. Nah kalau ada apa-apa mau menjadi pasar, ibu ngeguling aja dari motor, yang tanggung jawab siapa? Suaminya. Tetapi kenapa keluar kadang-kadang nggak bilang-bilang sama suaminya? Begitu teganya. Maka oleh karena sebab itu, ya kalau bisa memang gitu. Kalau memang masih cinta sama saya gitu, ayo antar ke pasar. Ini mah dulu katanya nih. Ini mah dulu katanya RT gini. Sampai itu ibu kok mau jatuh aja, wah ditarik, hati-hati katanya. Kalau jalan, awas katanya jatuh. Barang sekarang nggak jomplok, modal sih ya Cina. Jadi tempo-tempo sih Cina. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama di antara tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ketika mendengar panggilan suara adzan di masjid, maka kita gemetar hatinya ingin melakukan ibadah kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla dengan disebut dengan salat. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mendengarkan dibacanya ayat-ayat Al-Quran, jadatum imanan, maka tambah keimanannya. Ketika kita bareng-bareng ngaji Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim tanzilan azizir rahim. Kita lewat umpamanya rumah orang, lagi ada yang baca surat Yasin seperti itu, jadatu imanan, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enak dengar umpamanya baca surah Yasin seperti itu. Kapan aku bisa baca ayat Quran? Kapan aku bisa mendawamkan ayat Al-Quran? Kapan kita selalu bareng-bareng membaca ayat Al-Quran? Kapan kita bisa menghidupkan Al-Quran? Kapan kita bisa memakmurkan Al-Quran? Sebab Al-Quran yang nanti kelak di yaumil akhir di alam kubur yang akan memberikan syafaat juga kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang rajin senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Untung kagak? Untung tebu. Ketika kita umpamanya lagi di alam kubur, mana gelap, yang nemenin umpamanya genderuwo,
takut kagak. Tetapi tiba-tiba ada penerang umpamanya alam kubur yang disebut yaitu ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita baca setiap malam Jumat ataupun sebulan sekali mungkin kita mampunya. Maka insya Allah apabila kholisan mukhlison yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, insya Allah ayat-ayat Al-Quran tersebut akan menjadikan penerang nanti di yaumil akhir ketika kita ada dalam kubur. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Di antara tanda-tanda orang yang beriman yang ketiga, segala sesuatunya selalu dipasrahkan sama Allah. Mau kita umpamanya sedang sakit, pasrah sama Allah. Ketika kita mau dicabut nyawa pun pasrah sama Allah. Ketika kita diberikan musibah ajab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah. Ini mah kadang-kadang baru dikasih sakit sehari juga udah ribut pengen ke dokter segala macam. Padahal itu semua adalah merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur sejauh mana keimanan kita. Mampukah kita untuk senantiasa selalu bersyukur dengan rizki yang penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab di antaranya para sahabatnya kalau tidak diberikan sakit 1 bulan meminta sama Allah, ya Allah berikanlah sakit diri saya 1 bulan ini 2 atau 3 hari untuk senantiasa lebih mencikapi, kita lebih sadar bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, akan mati kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita selalu meminta sehat sama Allah. Belum pernah dengar orang mustika minta ya Allah berikanlah sakit saya, belum pernah. Setiap doanya ya Allah berikanlah aku sehat, ya Allah berikanlah aku umpamanya panjang umur. Tetapi kita belum pernah mengingat siapa yang memberikan kesehatan, siapa yang memberikan panjang umur kepada kita. Maka insya Allah Bapak dan Ibu semua, dengan wasilah kita selalu memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah syukur kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting Bapak Ibu, mari kita sekarang dawamkan. Mungkin sholat kita belum tentu diterima, ngaji kita belum tentu diterima, zakat kita mungkin belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Satu-satunya jalan bagi kita ibadah di akhir zaman ini adalah memperbanyak bacaan sholawat. Insya Allah dengan memperbanyak bacaan sholawat kita akan mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumil akhir dari baginda dari besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu harapan kita mah. Sholat salah tidak akan diterima oleh Allah. Ngaji Quran salah tidak akan diterima oleh Allah. Malah disiksa ketika kita salah baca ayat Al-Quran kalau kita tidak niat belajar. Tetapi membaca sholawat walaupun salah diganjar oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi itu buat kita. Astagfirullahaladzim itu adalah buat kita. Allahu Akbar itu adalah buat kita. Ketika kita melantunkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu adalah merupakan buat baginda dari besar Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad. Dan Rasul akan kembali memberikan syafaat kepada kita. Lawang kita ibadah kurang, sholat jarang, puasa belum tentu diterima. Dalam hati kita pengen masuk surga, sedangkan yang punya surga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak, Bu, jangankan kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, termasuk Allah dan malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, selalu memperbanyak sholawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpah demi Allah, kata Allah, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi, tidak akan aku ciptakan surga dan neraka, tidak akan aku ciptakan dunia ini kalau karena tidak diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat yang beruntung yang masih mau membacakan sholawat. Apabila Bapak dan Ibu semua pengen masuk surga, jangan banyak-banyak dari sekarang ibadah kita di akhir zaman, perbanyak sholawat kepada Allah, kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita. Insya Allah syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita. Ini maka kadang-kadang kata kita cinta kepada Rasul tapi baca sholawat pun tidak mau. Saya ijazahin sholawatnya, insya Allah bermanfaat. Terus terang saya jujur, Bu,
Ketika saya diberikan sholawat oleh guru saya, nih sholawat ini sampaikan yang disebut sholawat kamelia. Mungkin kamu ketika di pesantren tidak akan terasa, tetapi ketika kamu sudah jatuh di masyarakat, turun di masyarakat, sholawat itu akan terasa. Saya bisa merasakan sendiri, Bu. Saya sering diundang ceramah, saya sering diundang tausiah, mendadak detik ini saya diundang, detik ini saya harus ngomong, tetapi dengan izin saya selalu memperbanyak sholawat itu, maka keterbukaan datang dengan spontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan sholawat kamelia. Yuk kita bareng-bareng sholawat ini baca. Setiap sholat oleh ibu-ibu senantiasa dan bapak-bapak diamalkan, insya Allah ada manfaatnya, dan juga harapan kita satu-satunya mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamalan nihayata likamalika wa adadika mali. Hafal tuh? Lamun teu hafal kudu mau ayam putih ke rumah saya. Ya. Masa Bu? Ini terus terang Bu, saya bukan mau ngobrol ilmu. Saya bukan mau ngobrol ilmu. Ini barang-barang yuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika saya berguru di sebuah pesantren, setiap saya berguru dimanapun, apa kata guru saya? Berikan yang kamu bisa, berikan apa yang kamu miliki kepada orang banyak, karena yang namanya ilmu bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang yang menganut agama Islam dengan baik, supaya semua orang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Contoh, kita suruh ngadoa umpamanya ke warga atau ke masyarakat, tetapi masyarakatnya tidak pernah dididik doa. Gimana mau berdoa? Gitu kan? Tetapi kalau kita bareng-bareng yuk belajar doa, belajar tahlil, tujuannya supaya kita bisa berdoa. Ketika orang-orang sini bisa tahlil, bisa berdoa, maka insya Allah rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Lau ada ahlul qura amanu wattaqu la fatahna barakatan minas samawati wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bidzalik. Kalau tadi suatu kampung, suatu komplek, amanu orang yang pada iman, wattaqu orang yang pada takwa, la fatahna barakatan minas samawati wal ardh. Yakti, kata Allah, aku bukakan dari 7 lapis bumi dan aku turunkan dari 7 lapis langit yang namanya kebarokahan. Itu semua disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tentunya pendek kata orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita berdoa pakai bahasa Arab tidak bisa. Bu, tengah malam umpamanya kita beres sujud, ya Allah, mudah-mudahan suami saya diberikan rezeki yang berkah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya ketika tugas diberikan keselamatan. Ya Allah, mudah-mudahan ketika suami saya ada di pabrik diberikan keselamatan dan dijaga. Dan juga tentunya mudah-mudahan suami saya selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk beribadah. Dan juga mudah-mudahan anak-anak saya dijadikan anak yang soleh dan soleh. Cukup seperti itu daripada kita doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tengerti kurang apa yang diucapkan oleh mulut kita. Mana nyambung? Mana nyambung? Kalau kita pengen nyambung dan pengen yakin dengan apa yang kita ucapkan, minimal kita ngerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta. Ketika tengah malam kita sujud, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan aku selalu diberikan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan aku selalu diberikan inayah. Hidayah adalah merupakan pertolongan Allah. Hidayah adalah merupakan sebuah ilham ataupun petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya harapan kita itu hanya itu. Dan kita selalu meminta kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Pada malam itu kita mohon sama Allah. Nggak usah pakai bahasa Arab Bu, daripada salah mah. Ketika ada sebuah jamaah ngantuk mungkin, kata ustadznya, nih doa kalau pengen panjang rambut, ini doanya Allahumma tawil sya'ri, ya Allah panjangkan rambut saya. Karena dia mengantuk, bukan sya'ri, ka'ri, sedangkan ka'ri tunggir. Jadi ya Allahumma tawil ka'ri, Allahumma tawil ka'ri, ya Allah panjangkan tunggir saya. Akhirnya rambutnya mah tetap pendek, ari tunggir kepanjangan. Kenapa? Karena salah dengar seperti itu.
Jadi apa yang dia katakan tidak ngerti. Sedangkan Allah mah ud'uni yastajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mintalah kalian semua, pasti akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jangan disalahkan, selalu dijabah permohonannya. Makanya kalau kita umpamanya tidak ngerti dengan apa yang kita baca, daripada umpamanya doa-doa pakai bahasa Arab, udah pakai bahasa kita aja. Pak, yang orang Sunda ngedoa Sunda, yang orang Jawa ngedoa pakai bahasa Jawa. Orang Indonesia silahkan ngedoa pakai bahasa Indonesia. Yang penting ketika sholat kita pakai bahasa Arab. Nggak boleh kalau sholat mah. Jadi Allahu Akbar, jangan Allah Maha Besar, nggak boleh. Walaupun dia orang Indonesia, tetap tidak boleh seperti itu. Ya. Bapak Ibu kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada pertemuan kita pada malam ini yang dilakukan oleh saudara Hartono sekeluarga adalah merupakan mengingat kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bapak dan ibunya yang sudah meninggal dunia, keluarganya yang sudah meninggal dunia, diampuni dari segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima amal iman Islamnya, dan juga mudah-mudahan keluarga yang telah meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ridho rahmat sehingga masukkan ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalnya saudara Hartono sekeluarga, mudah-mudahan selalu berikan kesabaran, ketabahan, diberikan hidayah oleh Allah, mudah-mudahan lebih bisa meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita berjarak kubur, hanya satu jalan harapan kita untuk mengingat akan kematian. Dan kita mendoakan kepada orang yang sudah mati, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu pun akan mendapatkan kebaikan. Sebab apa yang kita lakukan pada siapa saja, mendoakan tentang kebaikan, bagaikan kita melempar bola ke tembokan. Semakin keras kita melempar bola ke tembokan, semakin keras bola berbalik kepada kita. Maka insya Allah ketika kita mendoakan kebaikan kepada seluruh kaum muslim dan muslimat, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, maka doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita jangan meminta doa kepada orang lain. Yang penting kita doakan orang lain. Mudah-mudahan tetangga kita diberikan rezeki yang berkah. Ini mah kadang-kadang salah kaprah. Tetangga milih TV, kita nirisan. Ketika tetangga beli mobil, kita sakit gigi. Ada nggak yang seperti itu? Akhirnya orang lain yang punya mobil, kita yang sakit. Kenapa? Karena di dalam hati kita selalu ada yang disebut jin. Makanya wajar kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, bahwa jin bukan ada di pohon jambu, bukan ada di kamar mandi ataupun di mana-mana, tetapi yang namanya jin ada di dalam dada kita yang selalu mengganggu kita. Wajar dan pantas kita selalu galau di dalam hati kita, karena yang ada di dalam hati kita adalah merupakan jin yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tugasnya mengganggu kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menitip beratkan, mudah-mudahan sholawat tadi diamalkan minimal setiap ba'da sholat fardu 7 kali. Insya Allah manfaatnya banyak. Ibu bisa keterbukaan hati ibu, bapak bisa diberikan keterbukaan oleh Allah. Insya Allah apa yang ibu bapak lakukan tentang sholawat itu oleh Allah Subhanahu wa taala